Selamat pagi Pak Kur. Pagi Bu. Kayak mana, sehat? Kurang sehat sedikit lah. Tapi walaupun kurang sehat harus semangat ya. Pasti semangat, Iya. pasti Bu. Semangat 45 lah ya. Betul. Karena memang sugesti itu membuat kita jadi sehat walaupun memang kondisi sebenarnya kurang fit ya. Iya pasti sugesti. Kalau kita emang lagi sehat, sugestinya nggak sehat ya lemas juga ya kan. Iya, apalagi barusan siap makan mie jadi tambah semangat ya. Semangat. Mie calo ya. Mie calo khas Blue ya. Udah sebulan nggak pernah makan itu. Iya betul. Nah Pak Kur, nih ya, alhamdulillah tadi juga ada Bapak Kepala Sekolah ya. Iya. Kita udah ngobrol-ngobrol dengan Bapak Kepala Sekolah terkait dengan tema pendampingan kita pada hari ini. Iya. Berkaitan tentang refleksi awal kompetensi dasar guru penggerak. Iya. Nah, jadi mungkin kita bakal ngobrol-ngobrol fokus pada beberapa hal. Yang pertama, tantangan belajar daring lebih kurang selama 1 atau 2 bulan ini ya. Terus kemudian juga kita bakal ngobrol-ngobrol lebih lanjut terkait dengan refleksi penerapan perubahan di kelas terkait dengan pemikiran Bapak KHD sesuai dengan modul 11 ya, kalau nggak salah ya. Modul 1. Iya. Terus juga di Lokakarya kemarin kan ada kita pengenalan Lokakarya, apa itu namanya, portofolio digital. Portofolio digital. Nah mungkin juga nanti kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang itu, dan yang terakhir adalah peta posisi diri dan rencana pengembangan diri. Nah sebelumnya saya memastikan ini LK-nya ya Pak ya? Iya ini LK saya. Ini berarti sudah diisi ya? Kemarin saya isi nggak muat. Masya Allah. Ini kan udah ya? saya ini nggak muat. Nah, jadi saya buat kayak inilah. Buat lain ya? Iya Bu. Boleh. Nah. Udah lebih lengkap ya? Iya. Insyaallah lah. Oke. Nah ngomong-ngomong, apa aja sih Pak yang udah dilalui selama lebih kurang 1 atau 2 bulan ini? Selama CGP ya. Ya, pembelajaran daring. Pembelajaran yang pertama sih kami udah belajar tentang modul 1 itu. Tentang pemikiran KHD. Iya. Kemudian kemarin tuh modul 1.2 juga sudah, dan ini yang lagi berjalan modul 1.3. Iya, tentang visi misi guru penggerak. Benar. Ya. Proses apa aja yang udah dilalui? Prosesnya melalui belajar daring. Setelah itu ada diskusi kelompok, berkolaborasi dengan teman. Kemudian ada juga elaborasi pemahaman dari mentor-mentor yang udah dijalani dua mentor. Pertama yaitu Bapak Muklis ya, orang Nagan Raya ya. Wah, kedua itu ingat ya. Bapak Melkianus, orang Ambon, NTT dari mana ya itu. Sangat berkesan ya alur merdeka yang udah dilalui. Sangat berkesan Bu. Yang lebih berkesan sih Pak Melkianus sih, karena beliau orang timur juga, beda watak dengan orang Sumatera, dan mungkin penyampaiannya kita kadang-kadang bahasanya kan ada agak kurang di kita, cuman semangat, enak. Iya betul. Terus pada kesempatan ini saya juga mau memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Pak Kur. Siap, Bu. Yang pada awal-awal itu tantangannya memang luar biasa sekali ya. Iya, sampai kalau boleh dibilang sampai mau balik kemarin. Setelah pertama kan seperti saya cerita sama Ibu, begitu mau loka orientasi, siangnya istri masuk rumah sakit kayak gitu. Betul. 4 hari setelah itu, selang seminggu situ ada paman yang kebetulan berpulang juga. Jadi mungkin pada saat saya ikuti daringnya itu mungkin kurang maksimal, tapi saya tetap berusaha untuk ikut. Tetap optimis, insya Allah semua bisa dilalui ya. Walaupun saya kadang off kamera, saya tetap dengar. Kalau ada yang perlu saya tanggapi ya. Perlu saya tanyakan. Ya itulah, saya juga mau mengapresiasi sebesar-besarnya dari usaha yang sudah Pak Kur lakukan sehingga tetap standby dalam setiap alur, mulai dari diri, terus kemudian eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, ada 2 pertemuan ya, mulai dari diskusi, presentasi, terus kemudian ada demonstrasi kontekstual, elaborasi, koneksi antar materi, dan juga aksi nyata. Nah itu sangat luar biasa sekali. Itulah nilai ataupun jiwa kita sebagai penggerak Pak ya. Tidak mudah menyerah, pokoknya insya Allah
terus semangat menjadi pembelajar sepanjang hayat. Iya siap Bu, lebih ke sugesti tadi lagi. Iya kan? Benar, lagi gitu. Sakit sugestikan, saya sehat. Iya betul Bu. Iya, betul. Tapi makanan bergizi juga harus ya kan, makanan itu pendukungnya. Iya, mungkin karena sekarang makanan bergizi, kalau karena lagi sendiri ya nggak tahu lah makan bergizinya. Pokoknya tetap aja berusaha Bu. Nasi pun jadi. Iya, betul. Iya. Terus kalau misal dukungan dari ekosistem sekolah gimana Pak? Alhamdulillah sampai sekarang ini kepala sekolah dan guru lain tetap mendukung Bu saya. Mendukung saya dari segi moral ataupun materialnya sih. Kalau kepala sekolah ya luar biasa kepala sekolah saya. Mungkin salah satu penyemangat saya yang saya bilang sama Ibu tadi 4 kali saya tes di esai nggak lulus. Datang pas Pak, ayo Pak Kur lagi. Ya alhamdulillah lulus kemarin. Dia yakinin udah lulus Pak saya esai, dia yakin lagi kalau udah lulus esai pasti Bapak lulus, saya yakin. Kalau mengajar, udah saya serahkan sama Bapak, dibilang itu. Alhamdulillah lulus. Memang sudah berada pada tahap ini. Sudah berada pada tahap ini. Memang beliau selalu dukung saya apapun kegiatan yang mengembangkan tentang pendidikan saya. Benar gitu. Sekali. Memang ketika kita tergerak, maka dengan bergerak, dengan melakukan berbagai perubahan, apalagi kita udah belajar tentang pemikiran Bapak KHD, terus kemudian menyadari nilai dan peran kita sebagai penggerak, nah insya Allah semuanya akan jauh lebih baik. Iya, insya Allah. Nah, berarti kalau dari kepala sekolah saya juga bisa lihat tadi sebelum kita di sini gitu kan, kita kan sempat ngobrol dengan kepala sekolah dan beliau ternyata adalah PP Angkatan 8 yang tentunya udah punya pengalaman banyak sekali dan tahu manfaat dari program guru penggerak ini ya. Iya, cuman ada juga kisah unik Bapak itu waktu dia tes. Jadi sebelum Bapak ini kan kita ada juga tes sama seperti kita tes tentang mengajar simulasi 10 menit. Jadi Bapak Pak Kepala ini kan dia dulu tuh jadi kan kita kalau kami PPG dulu bukan, kita kan duduk di depan, dia yang menjadi penilai kita lah istilahnya. Jadi Bapak tuh di situ duduk sampai saya habis mengajar. Dia lah saya ngajar gini-gini. Setelah itu dia mau ikut PP tadi, dia mintalah saya ajari Pak, tolonglah ajari saya ngajar. Saya kan udah lama nih bilang, karena udah jadi kepala sekolah kan udah lama nggak ngajar. Baik Pak, saya ajari situ. Saya ajari cara ngajar, cara kasih semangat, gimana yel-yelin. Ya, alhamdulillah luluslah juga dia Bapak. Berkah kolaborasi. Berkah kolaborasi dengan kepala sekolah. Iya benar. Dan belajar itu nggak cuma dari atasan, tapi juga bisa dari rekan-rekan semua betul. Bisa dari mana saja, dari siapa saja, dari apapun ya. Iya, memang itulah kalau kita menyadari peran kita. Jangan kita menjadi, kalau misalnya kita pemimpin ya saya nggak mau belajar dari bawahan lah. Kan saya gengsi kan, itu kan bukan kolaborasi yang baik kalau menurut saya. Ya. Itulah jiwa penggerak ya. Iya, jiwa penggerak. Oke. Nah, saya jadi teringat Pak, ketika Loka Karya orientasi kemarin kan ada nih semua CGP menuliskan kekhawatirannya di kertas post-it yang dulu. Nah kira-kira gimana nih? Masih ingat nggak Pak dengan kekhawatiran yang dulu Bapak tulis? Kekhawatiran ya. Mungkin kekhawatirannya salah satunya itu adalah membagi waktu kalau nggak salah kemarin tuh ya, tentang waktu. Lebih-lebih saya kan kemarin kenapa saya tulis itu karena kan mungkin waktu saya Loka orientasi saya jujur. Badan saya di situ Bu, cuman pikiran saya nggak di sana. Memang saya berusaha lah ikut tetap bagaimanapun kan, memang gitu. Cuman ya salah satunya itu membagi waktu. Dan apakah itu terjadi? Iya. Atau sama sekali tidak terjadi? Ternyata semuanya tidak sesusah yang dibayangkan gitu. Kalau kita bilang itu sih kalau sekarang sih ya Bu, semua waktu itu alhamdulillah bisa kita atasi. Memang kekhawatiran kita itu bisa kita atasi dengan memang semangat kita. Kalau saya rasa, memang kemarin kita takut waktu nggak cukup lah, karena kan posisi libur di sana gini-gini kan gitu ya kemarin. Cuman karena dengan dijalani, alhamdulillah sih teratasi sih kalau menurut saya. Ya alhamdulillah ya. Dan memang terkadang manusia itu terlalu khawatir, padahal yang dijalaninya itu tidak sesusah yang dikhawatirkan. Iya betul. Kalau ya sebenarnya kita kalau sama sih kalau saya lihat seperti guru-guru di sekolah nih, kalau lihat CGP itu gimana gitu. Cuman setelah memang kalau nanti mereka jalani pasti bisa. Kalau memang mereka sekarang lihat saya capek ya Pak Kur, saya bilang enggak lah, nggak capek Bu. Kalau dijalani enak saya bilang. Tapi kan Bu Pak Kur kan kita selalu di laptop. Iya, tapi kan kita bisa bagi waktu, saya bilang itu kan. Iya betul.
Karena kalau misalnya kita terus berpikir positif, insya Allah semuanya juga tersugesti. Iya, tersugesti ya. Positif ya. Karena Allah juga akan mengabulkan kata-kata yang dari kita keluarkan, itu akan jadi doa. Kalau doanya selalu Allah capek, Allah nggak bisa, itu pasti akan nggak bisa. Tapi kalau doanya pasti bisa, insya Allah bisa. Ya. Amin. Oke, nah terus gimana dengan harapan-harapan Bapak dulu? Kan ada juga kita nulisin khawatiran, harapan. Nah, apakah ada yang sudah terwujud dari harapan yang pernah Bapak tulis di Lokakarya Orientasi? Harapannya, ya pertama memang harapannya salah satunya itu tadi, saya khawatir membagi waktu nggak bisa. Tapi harapannya kan kemarin saya supaya bisa membagi waktu. Alhamdulillah sekarang harapannya tercapai, walaupun memang kadang-kadang kita harus berusaha lebih lagi untuk mengatur waktunya, Bu. Kalau saya rasa. Alhamdulillah ya kalau gitu. Iya. Ada nggak harapan baru untuk ke depan, untuk pembelajaran ke depan yang lebih kurang tersisa mungkin 5 bulan? Oh, 5 bulan ya. Ada harapannya sih. Memang saya sebagai CGP kan tentunya tujuan saya memang menjadi guru penggerak, mau di sekolah maupun di kombel atau di komunitas belajar KKG guru olahraga kan. Saya berharapnya Bu bisa menjadi mentor guru olahraga di wilayah saya. Amin. Karena saya kan melihat ada juga kawan saya emang udah senior di sini, udah PPG juga. Memang saya ajak kemarin, Bang, yuk kita ikut guru penggerak. Jadi kan ya kita tahu capek lah apa nggak mau. Jadi kan KKG di wilayah saya kurang berjalan. Di wilayah Indrajaya Pekanbaru kurang berjalan. Jadi tujuan saya salah satunya menjadi guru penggerak ini bisa menggerakkan komunitas guru PJOK di sini. Nah, itulah harapannya. Iya, luar biasa sekali ya. Itu tujuan yang sangat mulia. Iya, Bu. Jadi nggak hanya mengembangkan diri sendiri, tetapi juga pengembangan orang lain. Pengembangan orang lain. Nah, insya Allah itu tujuannya. Terus apa nih usaha Pak Kur agar nantinya bisa menjadi seorang mentor yang bisa menginspirasi yang lain? Tentunya tetap harus belajar lagi, lebih giat lagi, tetap ikut sesuai alur PGP ini, pendidikan guru penggerak ini. Nanti setelahnya mungkin setelah selesai PGP saya mengembangkan lagi apa yang saya dapat dan mungkin mencari lagi apa yang kurang dari saya. Benar-benar. Ya, supaya bisa untuk menjadi mentor lah untuk kawan-kawan ataupun menjadi penggerak kolaborasi, biar berkolaborasi lah sama yang lain. Betul. Sebagaimana di peran kita sebagai penggerak memang ya. Memang. Oke, nah saya jadi tambah penasaran nih Pak Kur. Siap. Kan udah sebelumnya belajar tentang modul 11, pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Kira-kira apa aja sih yang udah diterapkan, perubahan apa yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas terkait dengan pemikiran Bapak Ki Hadi? Salah satu mungkin pembelajaran yang berpihak kepada murid, saya rasa. Kemudian meningkatkan kekreatifan dan inovatif saya dalam pembelajaran, Bu. Mungkin itu yang saya terapkan sekarang. Alhamdulillah. Terus apa aja yang Bapak lakukan agar bisa mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid? Melakukan di dalam kelas. Iya, di dalam kelas. Contohnya saya ini di dalam kelas saya kan kita tahu nih guru olahraga itu kadang-kadang kan jarang kreatif dalam melakukan pembelajaran. Saya di dalam kelas itu membuat suatu PowerPoint atau media belajar, saya buat PowerPoint, nanti ada video saya tampilkan. Setelah ada video, nanti anak-anak mengamati video itu kan salah satu sebagai kreatif ya. Anak-anak mengamati video itu, nanti saya bagi kelompok, Bu. Saya bagi kelompok, ada 3 kelompok atau 2 kelompok, nanti mereka mengamati video, nanti mereka tuliskan apa sih gerakan yang benar, apa sih gerakan yang salah. Contohnya kemarin saya melakukan pembelajaran tentang bola basket. Apa sih gerakan yang salah dalam bola basket sehingga passingnya salah. Nanti anak-anak itu menulis. Setelah itu nanti kita keluar. Di luar nanti anak-anak akan mempraktekkan sendiri apa yang dilihat. Nanti per kelompok, misalnya kelompok 1. Kelompok 1 akan praktek, kelompok 2 dan 3 mengamati apa gerakan yang salah yang dilakukan yang tidak sesuai dengan video. Nah, nanti setelah itu saya akan menginformasikan lagi anak-anak itu untuk di depan untuk menyampaikan apa temuannya. Masya Allah. Itu
Ya apa temuannya dia kan, oh Pak ini si kelompok A kakinya salah, seharusnya kakinya rapat. Contohnya seperti itu, Bu. Ya. Kemudian kan di sekolah saya kan Ibu lihat lapangan basket tidak ada lapangan basket. Jadi inovasi saya membuat permainan. Bagaimana caranya permainan bukan, lalu saya menggunakan bola voli modifikasi, nggak ada juga di sekolah. Jadi apa kardus. Jadi salah satu tim, dan tim ini tim yang A dan B nanti akan bertukar. Dan tim bola memegang keranjang tim B. Jadi tugas yang tim A ini bukan hanya dia berusaha juga untuk menangkap kawannya supaya mendapatkan poin. Tadi anak-anak saya yang bermain, dia berusaha ke dalam kotak yang sebagai ring basket. Mungkin itu inovasinya yang saya lakukan, Bu, memodifikasi permainan. Jalan aja. Iya benar. Penting jadi bergerak. Pemetaan aset, Pak, ya. Iya. Melihat kekuatan pada siswa dan lingkungan sehingga itu dilakukan sesuatu hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Iya, menjadi mungkin. Ya. Nah, dan pembelajaran yang Pak Kur lakukan juga luar biasa sekali. Bagaimana Pak Kur membiasakan anak untuk berpikir hoax, ya, menganalisa, terus bagaimana mereka bisa membandingkan antara benar dan salahnya, dan menerapkannya dalam aksi gitu. Iya, dalam aksi, karena kan dia udah melihat video, nanti dalam video saya akan tampilkan gerakan salah dan benar. Dia menganalisa, nanti setelah itu di luar dia menganalisa kawannya, setelah melihat video itu dia kembali menganalisa kawannya tanpa ada tulisan ini gerakan benar, dia menganalisa sendiri nanti. Ya, jadi sudah luar biasa sekali. Terus ada lagi nggak sih Pak? Pasti saya yakin banyak nih yang sudah diterapkan dari pemikiran Bapak KHD. Mungkin bisa berbagi, dan insya Allah nanti akan menginspirasi rekan-rekan yang lain, ya. Kok saya sih lebih ke memodifikasi permainan aja, Bu. Kalau saya ya, sebagai guru olahraga, lebih memodifikasi pemanasan lah. Karena kan kalau kita suruh anak-anak 1-2 itu bosan. Iya, betul. Iya kan? Jadi saya lebih memodifikasi permainan dengan pemanasan. Untuk kelas 1 salah satunya untuk kelas 1 karena ini memang belum masuk, yang kemarin itu saya modifikasi menangkap ekor. Jadi saya saya ambil tali rafia 1, saya taruhlah di belakang. Nanti kelompok yang lain juga saya taruh anak-anak tuh. Jadi orang tuh saling mengejar ekor. Siapa yang duluan kecabut dia yang kalah. Nah, jadi itulah. Kemudian ada juga saya mencuri telur ayam. Jadi saya bentuk 3 kelompok, 1, 2, 3. Setiap kelompok saya kasih 10 batu. 10. Jadi antara kelompok dengan kelompok ini, dia harus menjaga telurnya. Dia pokoknya harus mengambil telur kelompok lain, yang ini mengambil telur kelompok lain. Sampai situ siapa duluan. Jadi anak-anak tanpa kita suruh lari-lari, dia akan berlari. Iya, betul-betul. Ambil telur sana, taruh sini, telurnya dia ditaruh, diambil lagi kelompok lain. Kadang-kadang itu nggak akan habis-habis sampai anak-anak memang Pak capek. Dan itu pemikiran yang luar biasa sekali. Jadi nggak cuma fokus pada fisik, tetapi juga mereka menciptakan strategi tersendiri. Iya, betul, Bu. Ya, sangat menginspirasi nih Pak, luar biasa. Terus kalau peran pemikiran KHD terhadap pola pikir Pak Kur sendiri gimana? Pola pikir yang maksudnya gimana? Ada nggak sih perubahan pola pikir dari berbagai macam filosofi dari KHD ataupun pemikiran-pemikiran KHD yang sudah kita pelajari di Mulut Satu-Satu terhadap pola pikir Pak Kur? Mungkin yang sebelumnya saya berpikir seperti ini, ternyata seperti itu. Ya, lebih inilah Bu, kalau saya dalami tentang KHD, kita lebih mendalami peran kita sebagai guru, tidak memaksakan anak itu. Seperti contohnya kemarin KHD bilang, kalau petani itu kita nanamnya padi, jangan berharap berbuah pisang. Seperti itulah contohnya. Jadi kita harus ikuti anaknya, dia maunya gimana. Siapa harus memaksakan, kamu harus menjadi ini. Ada seperti itulah Bu mungkin. Ya, jadi mewujudkan dunia anak, jangan menuntut, tapi tuntun lah. Iya, gitu, tuntun dia, kita menuntun, jangan menuntut. Tuntunlah dia, istilahnya gitu. Seperti itulah Bu menjadi petani. Jadi kan kadang-kadang bisa kita bilang kalau dalam satu lagi kayak kemarin bola basket, anak-anak kadang-kadang yang ada, Pak tangan saya main basket sakit, saya modifikasi menggunakan bola kasti. Jadi tetap saya akan taruh keranjang
Ya, orang tetap main opor-opor, bekerja sama, lari kerjasama seni berusaha untuk masukkan bola ke keranjang. Karena kan kalau bola voli katanya Pak, yang anak cewek Pak sakit tangan Pak, nggak bisa. Ya gunakan bola kasti tadi saya modifikasi. Itu salah satu istilahnya kita apa tadi Bu ya, tidak memaksakan, iya, menyesuaikan, menuntun lah supaya berjalan walaupun permainnya kita ubah ya itu. Jadi banyak sekali ya pembelajaran dari pemikiran Bapak KHD. Nggak cuma berlaku pada masanya saat itu, tetapi juga sampai sekarang itu memberikan pengaruh positif yang luar biasa. Iya betul, semua, ya. Iya betul. Dan gimana Pak dengan modul 1-2 nilai dan peran guru penggerak, besar nggak sih peran atau pengaruh dari pembelajaran modul tersebut terhadap Pak Kur? Ya berpengaruh sih Bu. Contohnya kayak tadi apa ya, nilai inovatif dan apa tadi, inovasi tadi ya, itu kan secara langsung udah saya terapkan tadi dengan permainan tadi, inovasinya harus berinovasi loh, kalau nggak ada bolanya gini ya harus gini. Kemudian mungkin inovasinya juga saya boleh katakan tentang kalau anak-anak kita suruh main bola passing gini kan nggak akan jalan. Jadi saya inovasinya apa? Itu kan ada pohon di sini, Bu lihat, saya gantung lah bola voli, saya gantung, anak-anak gini dia satu-satu gantian. Jadi bolanya tanpa lari ke sana ke sini anak-anak bisa. Inovasinya kalau saya gini Bu, saya opor, lari capek ambil lagi. Betul. Jadi saya gantung bolanya, anak-anak cuma lakukan passing gini. Nah itu kan inovasi lah ya. Iya betul-betul. Penyesuaian. Ya. Terus gimana sih, saya penasaran nih dengan salah satu nilai guru penggerak refleksi gitu. Refleksi. Bagaimana peran refleksi ini dalam diri Pak Kur? Perubahan apa yang Pak Kur lakukan? Refleksi itu bukan ini Bu ya. Kalau kita apa namanya, setelah pembelajaran anak-anak memberikan tanggapan gitu ya. Refleksi bersama-sama, ya. Oh iya, bersama-sama. Mungkin refleksinya contohnya kan bisa saya ambil yang itu tadi Bu, karena anak-anak kan setelah melakukan apa namanya tuh permainan tadi kan ada anak-anak yang katanya kan tangannya sakit. Nah, jadi kan setelah pertandingan kata Pak besok jangan lagi lah itu sakit. Mungkinlah itulah Bu refleksi saya mengikuti apa yang mereka mau. Jadi itu rutin ya Pak? Ya menuruti. Cuman arti kata kalau kita turutin pun kan kita memang melakukan perubahan yang memang pembelajaran itu tersampaikan. Jangan Pak nggak mau lagi Pak, ya udah nggak usah lagi, nggak gitu. Kita modifikasi lah istilahnya permainannya. Jadi tujuan pendidikannya tercapai, biasanya prosesnya dimodifikasi. Iya, prosesnya dimodifikasi. Berdasarkan refleksi rutin dari peserta didik. Iya. Memang guru penggerak itu luar biasa ya. Semoga ini terus bisa menggerakkan yang lainnya dan menginspirasi semua. Iya, amin. Apakah guru PJOK dan guru-guru lain untuk terus bergerak dan tidak menyerah dengan keadaan. Iya, tidak menyerah dengan karena keadaan. Banyak sekali aset-aset yang ada di sekitar sekolah yang bisa dimanfaatkan. Iya, bisa dimanfaatkan. Tujuannya tercapai. Iya, betul. Bu Emma kan lebih kan kalau memang kita kemarin tuh ada juga sih. Saya modifikasi untuk kelas 2 tuh. Saya buat karton tuh masih ada kayaknya. Karton saya gambar 1, 2, 3. Jadi saya jejerin. Saya jejerin nih ini satu tempat Bu. Nanti anak-anak saya kasih ini 2 tambah 4 berapa? Nanti lompat. Oh gitu. Dalam permainan 4. Juga iya, ya? Dalam permainan. Ini apa nih, saya dulu gerak lokomotor ya, berpindah tempat ya. Saya buat tuh kartonnya. Dari bekas apa, kardus kursi nggak salah di ruangan sana. Saya buat sampai 20 angkanya. Anak-anak, 2 kali 4 berapa? Berpikir dulu, setelah berpikir dia lompat. Tidak boleh menyebutkan, tapi harus melompat. Lompat. Nah, dan dia ada nilai apa namanya Bu, pengetahuan dan motoriknya, ada nilai Masya Allah, keren sekali ya, kreatif sekali, luar biasa. Bukan harus memanfaatkan yang ada. Sepertinya semua nilai-nilai itu sudah ada dan amin. Dan mudah-mudahan semakin dikuatkan. Mungkin ada, cuman belum kita karena belum belajar lebih tentang guru penggerak. Jadi kemarin itu kita diam, kita padahal di dalam diri ada, tapi sugestinya nggak memunculkan. Sekarang sudah semakin termotivasi ya Bu. Gitu. Kalau respon peserta didik Pak tentunya? Alhamdulillah Bu, senang ketika mungkin olahraga banyak anak-anak peserta didik
Pak kapan praktek? Tidak hanya Pak main bola. Kemarin Pak praktek dulu, Pak praktek dulu. Iya, iya. Karena kan saya kadang-kadang praktiknya modifikasi yang seperti saya bilang tadi. Tidak hanya berlari-berlari aja kan gitu saya, Bu. Nah, itulah Bu mungkin. Iya, jadi langsung aksi nyatanya terus Pak ya dilakukan ya. Tanpa kita sadari aksi nyatanya sudah terlakukan. Mungkin gitulah Bu. Iya, dan ada didokumentasikan? Itu yang bagian yang paling penting. Iya Bu, emang kan ada beberapa saya dokumentasikan. Mungkin kadang-kadang kan yang kadang-kadang guru lain juga masuklah nggak bisa sempat menyuruh mendokumentasikan. Iya. Karena belum ada alat lah. Mungkin seperti ini nanti bisa kita taruh alat seperti ini, kita video lah kegiatan. Ada beberapa saya dokumentasikan. Iya. Di HP. Dan mungkin juga bisa memanfaatkan aset lagi anak-anak, ya kan? Nah, iya, ya mungkin. Karena ketika kita mendokumentasikan praktik baik, itu bukan dalam arti kata pamer, tetapi dengan dokumentasi yang kita lakukan itu menginspirasi, memotivasi yang lainnya. Iya, betul. Dan misalnya seperti saya nih, saya dapat ilmu baru dari Bapak, dan itu luar biasa. Apalagi kalau Bapak juga bisa berbagi kepada guru-guru PJOK lain. Nah, itu pasti akan sangat-sangat menginspirasi dan tentunya akan membuat perubahan besar di kelas sesuai dengan pemikiran Bapak KHD yang memang sangat-sangat ramah dunia anak. Iya, memang rencana saya emang itu tadi yang saya bilang tadi untuk menggerakkan komunitas di sini. Cuman saya teringat memang ada pertanyaan pas elaborasi dengan Pak Melkianus. Ada yang tanya, Pak bagaimana kalau kita mengajak kolaborasi guru lain, tapi mereka tidak mau. Artinya gini Bu, kalau saya sekarang posisi seperti ini orang baru, kita katakan saya orang baru. Saya mengajak komunitas di wilayah Indrajaya Guru Pejokan, saya ajak terus, yuk, nggak mau. Maksudnya bukan yang nggak mau semua, ada yang nggak mau. Cuma nanti mungkin kata Pak Melkianus, karena kalau orang tuh kita ajak untuk berkolaborasi, mungkin dia pikir kita yang menjadi pemimpin. Nah, kata Pak Melkianus, terus gimana caranya? Bilang aja, Pak, Bapak yang pimpin, kami yang menjadi peserta. Gitu, biar nanti kolaborasinya jalan. Nanti setelah berjalan kolaborasi kan kita bisa bergantian yang memberikan arahan. Nah, itulah salah satu yang saya ingat ya dari Pak Melkianus kemarin tuh. Iya, dan kalau misalnya itu pun tidak berhasil, mungkin kita tunjukkan dulu aksi nyata kita. Iya, mungkin. Sehingga itu keren ya, beliau keren. Saya mau tanya dulu nih sama beliau seperti itu. Iya, benar. Mungkin itu juga nanti. Mungkin ya itulah salah satu tujuan dokumentasi tadi, biar dia percaya ataupun tanpa kita ajak dia mengajak, tolong ajari saya lah, tolong kasih ini, mungkin inspirasi iya Bu. Nah itulah salah satu dari peran portofolio digital. Kita kan pada Lokakarya ada pengenalan terkait dengan portofolio digital. Betul. Nah jadi mudah-mudahan aksi nyata yang sudah Bapak lakukan baik terkait modul 11, 12 itu didokumentasikan dan diupload ke portofolio digital. Nah Bapak sudah mulai sudah mulai membuat portofolio digital? Sudah, cuman tugasnya yang belum saya masukkan di situ, Bu. Saya portofolio sudah modul 1 sudah saya buat foldernya, tugasnya yang belum saya masukkan ke situ. Ya, dan yang nggak kalah penting juga, kan Bapak sudah melakukan banyak sekali refleksi, ada 2 kali ya, sejauh ini berapa kali sudah? Refleksi jurnal 2 mingguan? 2 kali. 2 kali. Nah, itu perubahan-perubahan atau perencanaan yang nantinya akan Bapak lakukan, jangan lupa dituangkan di situ. Karena teman-teman yang lain kan bisa mengakses, artinya kita juga bisa berbagi ilmu kepada yang lain. Sangat-sangat bermanfaat hal seperti itu. Nah, yang bentuk yang lain juga bisa dalam portofolio digital, dan nantinya kan bisa dan itu semakin menggerakkan yang lain. Seperti itu. Itu juga bisa bermanfaat untuk kita sendiri ya, ketika kita mau mengakses, karena kan LMS itu hanya pada durasi waktu tertentu. Ketika sudah selesai kita nggak bisa buka lagi. Sementara di sini ini bisa kita akses kapanpun. Betul. Nah ngomong-ngomong terkait dengan portofolio digital nih Pak, sejauh yang Bapak buat komponen apa aja sih yang udah dimasukkan? Yang saya cuman masih buat portofolio itu masih buat folder modul 1, nanti di dalamnya ada modul 1.1, 1.2 sampai 1.3. Habis itu ada situ saya buat folder aksi nyata gitu. Tapi belum saya masukin tugasnya. Karyanya yang boleh dimasukkan. Nah, berarti sejauh ini baru komponen modul aksi nyata. Nah, ada folder artefak ya. Ada lah artefak. Saya
maksudnya biodata saya pun belum saya ini masukin. Tapi ada ya, tapi ada. Ya. Mengingatkan juga dalam panduan portofolio digital itu kan ada memang disarankan sebaiknya memuat komponen ini, misalnya kayak profil, artefak. Terus kalau mau nambahin sertifikasi umpan balik itu juga sangat diperbolehkan, ya kan? Nah, jangan lupa mengikuti panduan-panduan yang ada di situ, terus ketentuannya seperti apa. Dan mungkin setelah sesi coaching ini, saya mau kita melihat lebih lanjut terkait dengan perkembangan portofolio digital yang sudah Bapak lakukan, kan? Nah, sejauh ini Bapak ada nggak sih menggunakan alternatif referensi lain untuk mendukung proses pembuatan portofolio digital? Paling lihat di YouTube aja, Bu. YouTube. Cara-caranya masih lihat cara buatnya aja. Saya buat lewat YouTube aja. Dari YouTube siapa? Orang Sigli juga. Ibu Era ini apa? SMP berapa dia? Dia CGP angkatan 9. Oh. Apa namanya? Kok ada orang Sigli juga, dia SMP juga dia. SMP mana tuh. Ada YouTube-nya. Iya, terus ada aplikasi lain yang mungkin bisa membantu nanti. Yang bisa membantu Bapak dalam mendesain. Oh, Canva mungkin nanti saya manfaatkan. Iya, Cuman saya sekarang belum saya kerjakan memang, bukan. Ya, mungkin setelah sesi ini saya lihat lebih lanjut terkait dengan itu agar bisa segera dan nanti tugas-tugasnya juga bisa. Iya, boleh nantinya saya minta ilmunya juga sedikit dari Ibu nanti, Bu. Karena kan saya cuma otodidak aja belajar dari YouTube kemarin kan. Memang guru penggerak itu seperti itu ya. Keinginan belajarnya sangat kuat dan langsung diimplementasikan. Pembelajaran sepanjang hayat, Pak ya? Iya, pembelajaran sepanjang hayat kan. Peran lebih ke mendalami peran lagi lah. Iya. Mudah-mudahan semuanya lancar gitu ya. Iya. Oke, nah sekarang kita sudah sampai pada sesi pemetaan posisi diri. Nah, di sini kan ada nih Pak, yang di beberapa LK ini ada kategori seperti ini, ada pengembangan diri ya kan, ada 4 kompetensi sampai ke pemimpinan pengembangan manajemen. Nah, menurut yang sudah Bapak rasakan ya kan, kira-kira Bapak berada yang sudah baik nih, kompetensi apa yang sudah baik? Di sini Bu ya. Dari keempat potensi ini, apakah alhamdulillah mungkin keempatnya sudah baik? Nah, sudah sangat baik seperti itu. Kalau sangat baik sih belum sih Bu. Mungkin lebih ke pengembangan diri dan orang lain. Kadang-kadang kan saya di sekolah nih jadi tutor ibu-ibu nih lah buat PPT di Canva. Kadang-kadang ya kan kemarin ada lagi booming-boomingnya PMM tentang aksi nyata tuh. Ya, benar. Saya ajarilah guru-guru sini buatnya di PPT di Canva, karena kan selama ini guru-guru sekolah ini belum paham kali Canva. Mereka cuman buat PPT di PowerPoint, kan kurang menarik gitu. Ya, paling itu pengembangannya saya lakukan sini. Nah, ngomong-ngomong, berarti Bapak alhamdulillah udah merasa lebih maksimal di bagian pengembangan diri lain. Kalau kita skalakan, kira-kira berada di skala berapa? Skalanya ya. Nah, berapa? 1 sampai 10 misalnya. 8 lah. 8, Masya Allah. Iya, 8 lah Bu. Bukan 10. Bukan, belum 10 kayaknya masih. Berarti mungkin kalau setelah lewat CGP mungkin 10, amin, 11 boleh lah. Ya. Terus kalau 8 berarti bakal ada usaha, kan ada keinginan tadi berada di angka 10 gitu kan. Usaha apa nih yang mau Bapak lakukan agar bisa berada di skala 10? Untuk pengembangan diri dan orang lain. Ya, pertama saya urusanya itu tadi, pertama ikut ini dulu PGP, setelah itu mendalami lagi ilmu saya. Setelah itu baru saya kembangkan lagi guru-guru di sekolah ini mungkin tentang nanti saya bisa kasih tahu tentang portofolio digital tadi, bagaimana nanti mendesainnya, profilnya, foto-fotonya kan lewat Canva nanti itu kan. Mungkin itulah. Mungkin juga yang lain nanti. Nah, berarti alhamdulillah sudah lebih baik di bagian pengembangan diri. Iya. Terus gimana dengan 3 kompetensi yang lain seperti kepemimpinan pelajaran misalnya? Kalau kepemimpinan pelajaran saya rasa alhamdulillah sudah berjalan lancar juga itu. Mungkin skalanya 7 lah, ya. 7. Karena kan pemimpinan seperti tadi kan kita termasuk memberikan contohnya, kita kayak yang pelajaran yang saya lakukan tadi tentang membagi basket. Kelompok itu kan basket itu kan kita juga sebagai pemimpin pembelajaran. Iya, benar-benar. Nah, kayak itu Bu. Jadi bisa mengetahui kebutuhan siswa. Iya, kebutuhan siswa. Memahami kondisi memetakan aset semuanya sehingga semuanya berjalan lancar. Iya, berjalan lancar. Iya. Nah, kalau berada di posisi 7, kira-kira apa lagi nih yang akan Bapak lakukan ke depan? Untuk
mencapai kepemimpinan tadi, Bu. Pembelajaran. Lebih mendalami lagi peran lagi sebagai guru menurut Ki Hadi tadi, supaya nanti bisa kita memahami apa namanya kodrat zaman, kodrat alam. Iya, benar. Peserta didik itu, supaya nanti kita bisa tahu apa yang mereka butuhkan, supaya kita bisa menuntunnya. Ya, supaya menuntunnya itulah, Bu, ke apa namanya, supaya pendidikannya bisa apa namanya tuh berjalan dengan lancar ya, maksimal lah. Alhamdulillah kalau seperti itu, dan mudah-mudahan ini kan baru sebulan 2 bulan ya, baru sebulan 6 bulan nanti dari 7 bisa. Ya, insyaallah. Amin. Dan tentunya kalau sudah berada di tahap yang lebih baik, jangan lupa untuk berbagi terus, Pak. Iya, siap. Nah, saya juga pengen tahu nih tentang kepemimpinan manajemen sekolah dan kepemimpinan pengembangan sekolah. Apakah sudah baik atau apa sih yang perlu ditingkatkan dari kedua itu? Tentang kepemimpinan manajemen sekolah. Iya. Belum sih, Bu. Manajemen di sekolah belum sih kayaknya. Berarti banyak hal yang masih perlu ditingkatkan. Iya, banyak hal yang masih perlu saya tingkatkan mungkin. Mungkin bagian apa yang perlu ditingkatkan misalnya? Di manajemen sekolah. Mungkin tentang ini tadi, berkolaborasi mungkin tentang visi misi, kemudian apa namanya tuh, lebih seperti Bu bilang kemarin tuh, kita bisa mempromosikan lah di media sosial gitu, sekolah kita ini gimana supaya nanti orang tertarik ke sekolah. Jadi kelebihan atau potensi ya, kita tonjolkan ya. Kita tonjolkan. Mungkin itu kan selama ini belum sih saya. Ya, dan alhamdulillah sekarang Bapak sudah memiliki perencanaan untuk melakukan itu sudah sangat luar biasa, saya apresiasi sekali. Dan mudah-mudahan Bapak bisa terus melakukan hal yang lebih baik. Nah, kalau umpan balik dari warga sekolah, pernah nggak sih Pak umpan balik? Umpan balik. Bagaimana pendapat Bapak terkait dengan umpan balik? Pernah diberikan umpan balik? Saya pernah diberikan umpan balik. Pada saya pertama ngajar. Cuma ada orang tua siswa. Dulu saya disebut Bapak Bahasa Indonesia di sini. Karena saya bahasa Indonesia. Katanya anaknya itu kalau olahraga tuh nggak sekolah. Karena ada Bapak Bahasa Indonesia ini nggak belajar. Karena dulu memang saya pertama masuk ke sini, bukan kita pemanasan aja, orang anak-anak belum tahu ya gitu kan, pemanasan belum tahu. Jadi dengan saya buat pemanasan bermain, anak-anak suka. Jadi ada orang tua siswa bilang gitu, anaknya suka belajar PJOK. Katanya ada Pak Bahasa Indonesia enak belajar. Jadi kalaupun memang ada yang kurang sakit tetap sekolah. Saya bilang kalau emang olahraga, kalau sakit jangan datang. Tapi anaknya pengen sekolah, dibilang gitu. Nah, artinya Bapak menjadi guru yang dirindukan. Iya, dirindukan. Mungkin juga ada, kalau saya lama nggak datang, orang tua bilang, Pak kenapa kemarin nggak datang? Karena anaknya cerita, Pak Kur nggak datang. Nggak enak, Pak Kur nggak datang olahraga, nggak enak, dibilang itu. Ya Bu, saya pulang kampung gitu ini. Ya itulah mungkin umpan baliknya seperti itu Bu. Tapi kalau yang negatif belum sih saya lihat. Alhamdulillah ya. Dan peran umpan balik itu untuk perubahan Bapak? Mungkin saya lebih bersemangat ya Bu ya. Dengan umpan balik itu saya lebih semangat. Artinya saya pengen lagi membuat anak-anak itu cerita ke orang tuanya, kalau Pak Kur tuh buatnya gini di sekolah. Enak itu. Kemudian ada juga dulu anak siswa saya, dia cerita sama adiknya. Sekarang adiknya udah kelas 3. Dia cerita lah, Pak Kur enak ini. Jadi dia waktu kelas 1 anaknya, dia memang kebetulan dia saya pandai bahasa Indonesia. Pak Kur kata kakak enak, semangat mengajar, dibilang gitu. Oh iya, siapa kakaknya gini. Itulah mungkin Bu. Mungkin lebih maksimal lagi biar ada cerita baik di sekolah untuk rumah. Benar. Jadi itu juga bagian dari salah satu upaya kita untuk mempromosikan dan mengembangkan sekolah ya. Iya, dan alhamdulillah Pak Kur sebenarnya sudah memiliki semua itu, masya Allah luar biasa. Cuman belum tereksplor ya Bu. Iya, alhamdulillah program guru penggerak ini memang luar biasa sekali, terus menyemangati kita untuk menjadi guru yang lebih baik ya, yang bisa memahami murid, kebutuhan murid,
dan tentunya terus mewujudkan kepemimpinan mereka. Iya, betul Bu. Nah, nih kita kan sudah lebih kurang udah ngobrol banyak nih Pak Pur ya. Saya juga mau melakukan refleksi diri nih sama Pak Pur. Kira-kira apa sih hal yang perlu saya tingkatkan sebagai pengajar praktik Pak Pur seperti itu? Karena kan saya juga pengennya menjadi lebih baik dan dengan mendapatkan umpan balik salah satu yang bisa dari Pak Pur itu akan menjadi motivasi saya juga untuk lebih baik ke depan. Apa ya? Apa yang kurang saya nggak tahu yang kurang ya Bu. Ada sih Bu. Yang perlu ditingkatkan mungkin? Yang perlu ditingkatkan selama ini ya. Ini aja Bu, informasi aja. Kadang-kadang kan lupa. Kalau ngingatin di grup nanti ini ya modul ini tolong due-date-nya ini karena saya jarang lihat jadwal. Begitu ada sibuk di grup, oh iya ya gitu. Ini itu aja sih. Insyaallah harus lebih rutin lagi ya. Iya Bu. Iya, dan mudah-mudahan nanti bisa lebih baik ya. Dengan kita berkolaborasi sama-sama di sini dengan semua CGP sama-sama saling melengkapi. Amin, amin. Ya. Amin. Baik, saya juga ingin mengapresiasi sekali lagi nih Pak Pur, luar biasa sekali pertemuan kita pada hari ini. Banyak sekali masukan dan inspirasi yang saya dapatkan dari Bapak terkait dengan program memodifikasi, ya kan, inovasi, bagaimana membuat sesuatu hal yang tidak mungkin menjadi mungkin dengan mengenali aset-aset yang ada di sekolah yang memang luar biasa sekali. Seperti itu. Nah, kalau misalnya nanti mungkin ada kendala